Ya, printer 3-in-1 ini disebut Canon sebagai printer praktis yang terjangkau, yang paling baru yang dihadirkan hingga pertengahan tahun 2024. Ini adalah Canon PIXMA G3730. Perangkat dengan kemampuan print, scan, dan copy ini dilengkapi dengan konektivitas wireless. Kecepatan cetaknya sampai 11 IPM untuk hitam putih dan 6 IPM untuk berwarna. Ini adalah printer ink tank atau printer dengan infus original ya. Kapasitas cetaknya terbilang tinggi, bisa sampai 6.000 halaman untuk satu botol tinta hitam pigment original dan 7.700 halaman untuk satu set tinta warna original. Menariknya lagi, menurut Canon, harga tinta original untuk printer PIXMA ini terbilang murah. Langsung aja kita mulai pembahasannya ya. Canon PIXMA G3730. Printer ini masuk ke jajaran PIXMA G-Series terbaru yang dipasarkan di Indonesia hingga tahun 2024 ini. Ini menggantikan jajaran PIXMA G-Series generasi sebelumnya. Kan sebelumnya ada PIXMA G1020, G2020, dan G3020. Nah, PIXMA G3730 ini hadir bersama dengan G2730 dan G1730. G1730 itu merupakan printer single function alias hanya bisa untuk print saja. Sementara untuk yang G2730 adalah printer multifungsi tapi tanpa koneksi wireless. Nah, untuk G2730 ini juga tersedia dalam warna purple. Menarik ya. Untuk yang G3730 yang kita bahas kali ini adalah varian printer multifungsi dengan konektivitas wireless yang terjangkau. Oke, kita mulai saja pembahasan printer multifungsi ini mulai dari isi paket penjualannya. Dalam paket penjualan tentunya ada unit PIXMA G3730-nya. Lalu ada kabel daya, ada kabel USB, satu botol tinta GI71S PGBK pigment black ya. Satu set tinta GI71S warna cyan, magenta, dan yellow. Lalu ada maintenance cartridge MC-G04 yang udah terpasang langsung di dalam printernya. Kemudian ada satu set print head BH70 dan CH70 serta ada paket dokumen. Nah, printer ini hadir dengan bodi berwarna hitam ya. Menurut informasi dari Canon akan ada juga warna lime green untuk printer ini. Menarik ya. Jadi warnanya bisa unik, ceria gitu. Dimensinya 416x337 x177 mm dalam kondisi semua tray dalam keadaan ditutup. Bobotnya sekitar 6 kg. Di bagian atas ada input tray. Ini harus kita buka seperti ini ya kalau printernya akan digunakan. Input tray ini dilengkapi dengan paper support dan paper guide. Nah, input tray ini bisa menampung sampai 100 lembar kertas A4 64 GSM atau sampai 80 lembar kertas high resolution 105 GSM. Jadi kalau untuk kertas A4 standar 80 GSM kira-kira sekitar 90 lembar lah. Sementara untuk kertas foto dia bisa menampung sampai 20 lembar. Nah, untuk ukuran kertas yang bisa didukung oleh printer ini terbilang bisa sampai cukup besar ya, dengan lebar maksimum sampai 216 mm dan panjang sampai 1200 mm. Masih di bagian atas printer ada cover atau penutup scanner flatbed. Ini harus kita angkat seperti ini kalau mau dipakai untuk scanning. Atau kalau butuh scan buku tebal, penutup ini juga bisa kita lepas dengan mudah. Kalau udah selesai bisa juga kita pasang lagi dengan mudah tentunya. Beralih ke bagian depan ada operation panel. Ada beberapa tombol kontrol dan lampu indikator di operation panel ini. Termasuk tombol-tombol untuk Wi-Fi, untuk fitur copy, dan untuk pemilihan kertas langsung dari printer. Di bawah operation panel ada output tray. Ini dilengkapi dengan tray extension untuk membantu menjaga agar kertas yang keluar nggak jatuh. Nah, di area kanan sisi depan terlihat ada 3 jendela kecil untuk memantau sisa tinta untuk cyan, magenta, dan yellow. Sementara di area yang kiri ada jendela serupa tapi ini untuk tinta blacknya. Di bagian belakang ada area yang bisa kita buka untuk mengakses maintenance cartridge. Jadi buka di sini kalau kita butuh mengganti maintenance cartridge baru ya. Ini terbilang mudah dilakukan dan tidak butuh alat khusus apapun. Cukup putar baut ini, bisa pakai koin seperti ini, lalu buka penutup, tarik maintenance cartridge, ganti dengan yang baru dan tutup lagi penutup area tersebut. Mudah banget kan? Di area sudut kanan belakang printer ada konektor untuk AC input. Ini menghadap ke samping. Lalu ada juga konektor USB Type B untuk koneksi dari printer ke PC kita. Nah, kalau butuh mengakses bagian dalam dari perangkat ini, kita bisa mengangkat main cover seperti ini. Misalnya kalau butuh memasang print head atau mengisi ulang tinta.
Nah, terkait isi ulang tinta, terlihat di area kanan depan ada 3 penutup tangki tinta untuk warna cyan, magenta, dan yellow. Sementara di area kiri depan ada yang untuk warna black-nya. Kalau butuh isi ulang tinta di dalam ink tank, kita bisa angkat penutup tangki tinta, lalu langsung pasang botol tinta isi ulang ke mekanisme isi ulang. Nah, penutup tangki tinta ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga jari kita nggak bakal kotor kena sisa tinta yang menempel di tutup tangki. Selain itu, penutup ini juga dilengkapi dengan pegas agar terbuka sempurna, tidak mengganggu saat proses isi ulang tinta. Setelah tinta di ink tank penuh atau tinta di botol habis, kita bisa lepas botol dari mekanisme isi ulang. Jangan lupa tutup lagi penutup tangki tintanya. Nah, desain lubang mekanisme isi ulang ini ya mencegah kita salah masang botol tinta. Jadi udah pasti tuh kalau botol tintanya botol tinta magenta akan bisa masuknya ke tempat yang magenta gitu. Kalau black ya hanya bisa masuk ke black. Jadi nggak mungkin salah masang lah intinya di situ. Nah, untuk spesifikasi, printer ini disebut menawarkan kecepatan cetak 11 IPM untuk hitam putih dan 6 IPM untuk berwarna. Sementara untuk foto 4x6 inci, satu lembar disebut bisa dicetak dalam waktu 45 detik saja. Untuk scanning, perangkat ini tentunya mendukung scan hitam putih maupun berwarna. Resolusi scan yang didukung itu bisa mencapai 1200 x 600 dpi. Nah, untuk konektivitas, printer ini juga sudah mendukung Wi-Fi Direct juga tersedia untuk koneksi wireless langsung ke printer tanpa harus lewat jaringan lokal di tempat kita. Tentunya kita juga bisa pakai konektivitas USB. Nah, seperti printer pada umumnya, kita juga tentu saja butuh beberapa perlengkapan pendukung ya untuk penggunaan printer ini. Pertama tentu saja tinta yang tadi ya dibahas ya. Printer ini mendukung penggunaan tinta GI71 dari Canon. Printer ini membutuhkan 4 warna tinta yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Khusus untuk black, ini merupakan tinta pigment yang berarti dia lebih tahan air. Cocok untuk mencetakkan dokumen penting atau dokumen yang ingin disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tinta GI71 ini dipasarkan Canon dalam 2 ukuran, yaitu ada yang standar dan ada yang kecil atau small. Untuk yang small ini ditandai dengan kode GI71S ya, S untuk small. Nah, terkait janji kapasitas cetaknya bisa dilihat aja di tabel yang satu ini, dicek aja langsung ya. Jadi, untuk yang memang tidak butuh pencetakan volume tinggi, ada botol tinta isi ulang small yang harga terbilang murah nih, tapi kapasitas cetaknya tetap aja tinggi sebetulnya. Selain tinta, printer ini juga membutuhkan maintenance cartridge. Ini adalah absorber printer inkjet yang telah disederhanakan, atau ini ya peresap tinta ya, yang gunanya tentunya untuk menampung residu tinta hasil cleaning. Maintenance cartridge ini bisa menjaga agar residu tinta tidak membuat komponen dalam printer jadi kotor, serta menjaga agar tidak ada terjadi korsleting akibat residu atau sisa tinta. Ini disebut Canon bisa membuat printer jadi lebih awet dan tahan lama. Maintenance cartridge ini tentunya butuh diganti ya kalau udah penuh. Selain itu, printer ini juga mungkin butuh penggantian printhead, tapi ini umumnya umurnya panjang banget sih yang satu ini ya. Apalagi printhead di printer Pixma G series ini juga dapat garansi selama 3 tahun atau sampai total pencetakan 30.000 lembar. Jadi kalau ada masalah dengan printhead dalam masa garansi, kita bisa klaim garansi untuk dapetin printhead baru secara gratis. Nah, kita masuk ke penggunaan ya. Saat printer ini dikeluarkan dari paket penjualan, kita harus masang dulu printhead dan mengisi tinta sebelum printer bisa digunakan. Selain itu, kita harus menghubungkan printer ini ke perangkat yang kita gunakan. Ini bisa pakai kabel USB atau pakai Wi-Fi. Kalau pakai Wi-Fi, tentu saja printer ini harus dihubungkan ke Wi-Fi dulu. Cara paling mudah adalah pakai smartphone ya. Lalu kita pakai aplikasi Canon Print yang ada di Android dan iOS. Pastikan Wi-Fi di printer sudah aktif, lalu lakukan pencarian dari aplikasi. Setelah itu ikuti saja langkah-langkah yang ditampilkan di aplikasi. Tentu saja aplikasi tadi bisa langsung dipakai untuk ngeprint dari smartphone atau tablet ya. Cukup pilih gambar, foto, atau dokumen yang akan dicetak dari aplikasi kita. Lalu kita bisa langsung mengirimnya ke printer untuk proses pencetakan. Kalau mau scan, bisa juga dari aplikasi ini. Jadi praktis, satu aplikasi bisa langsung untuk print dan scan dari printer Pixma ini. Aplikasi ini juga tersedia untuk Chromebook loh. Jadi printer Pixma G3730 ini juga bisa kita pakai untuk nyetak dengan menggunakan Chromebook. Jadi tidak hanya dari handphone, dari tablet, dan dari Windows PC atau dari Mac ya, bisa Chromebook juga nih, lengkap. Ya kalau dari PC Windows atau laptop yang pakai Windows, kita bisa install paket driver yang disediakan Canon. Ini berlaku untuk penggunaan dengan USB maupun via Wi-Fi. Kalau untuk Mac bisa juga, kalau sudah dihubungkan ke Wi-Fi, printer ini juga bisa langsung dideteksi dan dikenali dengan mudah. Untuk print bisa langsung kita lakukan dari aplikasi yang kita gunakan seperti Microsoft Word, Google Sheet, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Untuk scanning dari Windows, kita bisa pakai aplikasi Canon IJ Scan Utility. Ini akan terinstall juga kalau kita
bisa nginstal paket driver yang disediakan oleh Canon untuk printer yang satu ini. Sementara kalau butuh copy, ini bisa dilakukan langsung dari operation panel atau bisa juga dari aplikasi Canon tadi. Kalau dibutuhkan, Canon juga menyediakan beberapa aplikasi pendukung penggunaan printer ini. Salah satunya adalah Pixma Cloud Link. Ini memungkinkan kita melakukan pencetakan dari jarak jauh, langsung menyimpan hasil scan ke cloud storage, atau langsung meng-attach hasil scan ke email. Nah, bagaimana dengan kecepatan cetak dari perangkat ini? Tadi kan udah dijanji ya. Sekarang mari kita coba aja dengan menggunakan print test page yang biasa kami gunakan. Sebagai catatan, ini bukan print test page sesuai standar ISO ya, tapi kami mencoba membuatnya semirip mungkin dengan komposisi standar ISO, sehingga diharapkan bisa memberikan hasil yang mirip-mirip aja. Pertama, kita coba dengan kualitas cetak standar dengan kertas A4. Hasil pengujian kami untuk hitam putih dapat 11 IPM, untuk berwarna dapat 5-6 IPM. Jadi untuk pencetakan di kualitas standar ini kurang lebih sesuai dengan klaim dari Canon. Lalu kita coba juga pencetakan di kualitas ekonomi. Hasilnya hitam putih 14-15 IPM, berwarna kita dapat 6 IPM. Bagaimana untuk cetak foto? Kita juga coba cetak foto A4 dengan kertas foto dari Canon, tepatnya glossy photo paper. Untuk kualitas standar membutuhkan waktu sekitar 2 menit 10 detik, sementara untuk kualitas high butuh waktu sekitar 3 menit 50 detik. Sementara untuk pencetakan foto borderless, printer ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Nah, untuk konsumsi daya, untuk pencetakan printer ini menggunakan daya sekitar 14-16 watt saja. Jadi ya irit banget lah ini. Untuk pengoperasian yang lain-lainnya juga sama sih, mirip-mirip aja, hanya di belasan watt aja. Nah, untuk harga, kalau dilihat dari beberapa toko online di pertengahan Mei 2024, printer Canon Pixma G3730 ini dipasarkan di kisaran harga 2,5 juta. Tentu saja itu udah sepaket dengan tintanya. Nah, kalau tintanya mau dibeli terpisah, tinta GI71 PGBK itu harga di kisaran 130 ribuan. Sementara untuk GI71S PGBK atau yang ukuran small, harganya di kisaran 70 ribuan rupiah. Untuk tinta warna, harga per warna ada di kisaran 110 ribuan. Sementara untuk yang ukurannya small, harga per warnanya di kisaran 70 ribuan. Nah, dengan basis harga tinta tadi ya, biaya per lembar ya, menghitung dari harga tinta tadi, dengan printer ini bisa dilihat di tabel yang satu ini. Ya, ini berdasarkan klaim dari Canon ya. Ya, biaya tinta per lembar cetakan terbilang cukup rendah di sini. Untuk consumable lain, maintenance cartridge printer ini harganya sekitar 120 ribuan. Nah, printer ini dilindungi dengan garansi 2 tahun, tapi dengan mendaftarkan serial number printer ke situs Canon, printer akan mendapatkan garansi tambahan, tambah 1 tahun lagi ya. Jadi total garansi yang didapatkan sampai 3 tahun atau sampai total pencetakan 30 ribu lembar. Garansi ini mencakup gratis biaya jasa servis, gratis biaya penggantian spare part, dan gratis biaya penggantian print head. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, input tray ini menggunakan model klasik, bukan tipe drawer atau yang laci, bukan ya. Jadi kalau kertas kita biarkan berlama-lama di tray, ada kemungkinan bisa kotor terkena debu. Kemudian print head tidak terpasang ke printer di paket penjualan, jadi ini harus kita pasang secara manual dulu. Untungnya ini terbilang mudah untuk dilakukan, mirip seperti pasang cartridge untuk printer inkjet non-ink tank. Lalu kecepatan cetaknya bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi ini masih terbilang masih oke lah, masih memadai sebetulnya. Nah, dari sisi kelebihannya, printer ini multifungsi, bisa print, scan, dan copy. Dia udah pakai ink tank dengan mekanisme isi ulang yang terbilang mudah. Bahkan desain khusus lubang isi ulangnya membuat kita nggak mungkin salah ngisi ulang tinta. Tentunya selama tinta yang kita beli adalah tinta original ya. Lalu untuk maintenance cartridge dan print head itu bisa diganti sendiri dengan mudah, membuat kita nggak harus ke service center kalau butuh mengganti komponen-komponen tersebut. Kemudian dia sudah support pengoperasian pakai Wi-Fi, dan kalau printer terhubung ke internet juga bisa lewat cloud. Dia punya Wi-Fi direct juga dan bisa digunakan untuk mencetak dari berbagai perangkat, mau smartphone, tablet Android, iOS, PC Windows maupun Mac, dan bahkan dari Chromebook juga bisa. Lalu untuk hasil cetakan terbilang oke di sini. Tinta hitam juga sudah pakai basis pigment, jadi nggak mudah luntur kalau kena air. Kemudian dia punya opsi tinta isi ulang ukuran small. Jadi kalau memang nggak terlalu sering ngeprint, ini bisa jadi solusi yang lebih murah dibandingkan harus beli tinta ukuran yang standar. Kemudian untuk kontrol panel yang tersedia bisa membantu operasional printer saat kita akan melakukan proses copy langsung dari printer aja. Ya, Canon Pixma G3730 ini merupakan printer multifungsi yang terjangkau, yang seharusnya pas untuk keluarga yang mungkin anaknya masih sekolah atau ada yang kuliah ya, dan butuh cetak-cetak tugas mungkin, atau mungkin juga untuk orang tua yang kadang butuh scan atau cetak dokumen kerjaan-kerjaan di rumah, itu bisa pas banget sih ini. Sesuai dengan rekomendasi Canon, ini memang direkomendasikan untuk volume cetak 150-1500 halaman per bulan, alias sampai dengan 3 rim per bulan.
Untuk kantor skala kecil hingga menengah yang hanya terkadang saja butuh cetak dokumen, printer ini akan jadi sangat cocok. Tersedia konektivitas wireless juga membuat printer ini jadi mudah sekali pakai oleh beberapa orang sekaligus, baik di rumah maupun di kantor. Kalau butuh cetak foto, selama nggak harus kualitas yang premium banget, printer ini juga udah memadai, bahkan bisa cetak borderless juga. Jadi secara umum, kalau yang cari adalah printer multifungsi terjangkau dengan dukungan wireless yang praktis dan nggak ribet, ini adalah salah satu pilihan yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.